Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karomah waliullah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki para wali yang berasal dari hamba-hambanya yang paling soleh dan taat kepadanya. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai dan selalu mendekatkan diri kepadanya. Mereka memerintah dan melarang atas dasar perintah dan larangan Allah. Dengan demikian mereka diberi karomah oleh Allah yang Maha Pengasih. Pemahaman karomah ada yang memandang maksudnya kepada keramat seseorang, yakni adanya hal-hal yang luar biasa. Ada pula yang memandang sesuai dengan arti lafzinya, yaitu mempunyai kemuliaan dari Allah. Oleh karena itu, eksistensi keberadaan waliullah itu mendatangkan berkah, memberi manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Mengenai karomah yang dikenal masyhur di kalangan umat Islam, bahwasanya untuk mengetahui seorang sebagai waliullah adalah dengan melihat adanya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Padahal sebetulnya hal itu tidaklah mutlak adanya, karena tidak setiap waliullah mempunyai perbuatan yang luar biasa. Sebagaimana telah disebutkan bahwa yang menentukan seorang itu menjadi waliullah adalah dari segi keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Para ulama berbeda pendapat tentang adanya karomah dalam arti perbuatan yang luar biasa. Bagi waliullah, sebagian para ulama membenarkan adanya karomah tersebut. Demikian pula sebagian kecil orang Mu'tazilah, sebagian besar ulama-ulama Asy'ariyah dan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah menyetujui adanya karomah bagi waliullah. Sedangkan yang mengingkari karomah tersebut adalah kebanyakan dari ulama Mu'tazilah, Abu Ishaq al-Asy'arini dan Al-Ghulami, seorang pengikut Asy'ari. Menurut Syekh Ibrahim al-Bajuri, bahwasanya golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah membenarkan adanya karomah para waliullah yang merupakan mumkinul wujud. Dalil yang menerangkan tentang karomah waliullah adalah kisah Maryam yang diurus dan dididik oleh Nabi Zakaria yang baik. Pada setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrab, Maryam selalu ada hidangan makanan, dan setiap naib Zakaria bertanya kepada Maryam, dari mana datangnya makanan itu? Maryam menjawab bahwa makanan itu datangnya dari Allah, dan mengambil dalil tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika seorang ahli ilmu dapat memindahkan istana Ratu Bilqis dalam sekejap mata, serta dalil yang menerangkan tentang kisah Ashabul Kahfi. Para ulama telah mengakui adanya karomah bagi waliullah selain Nabi, beralasan bahwa apabila waliullah mempunyai karomah dan Nabiullah mempunyai mukjizat, maka akan menimbulkan keraguan tentang keadaan itu. Apabila hal itu karomah atau mukjizat, padahal keduanya merupakan sama-sama perbuatan yang luar biasa. Menurut Profesor Thohir Abdul Muin, bahwasanya alasan yang dikemukakan para ulama yang tidak mengakui karomah tersebut kurang tepat. Hal ini karena yang dinamakan mukjizat itu apabila nampak pada manusia perlu disertai dengan pengakuan sebagai utusan Allah dari seorang yang mempunyai mukjizat tersebut, sedangkan waliullah itu tidak disertai pengakuan dirinya sebagai utusan Allah. Karena itu dia bukan Nabiullah dan Rasulullah. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa setiap nabi dan rasul itu kekasih Allah. Oleh karena itu, setiap nabi dan rasul adalah waliullah. Dengan demikian, kemuliaan para nabi dan rasul lebih tinggi derajatnya
daripada kekasih Allah selain mereka. Untuk itu Abu Yahroh berkomentar bahwa tidak ada dalil akli dan nakli yang mencegah kejadian yang luar biasa pada sebagian hamba Allah. Barang siapa melihat hal semacam itu pada sebagian orang, maka hendaklah ia mempercayainya, namun tidak boleh mengkultuskannya. Menurut Ali ibnu Usman al-Hujwiri, bahwa karomah bisa dianugerahkan kepada seorang waliullah selama ia tidak melanggar kewajiban-kewajiban hukum agama. Karomah semacam itu sudah ditakdirkan oleh Allah dan penjawatannya tidak bertentangan dengan prinsip agama. Menurut keyakinan kaum sufi, bahwa para tokoh sufi yang sudah mencapai derajat waliullah, berarti Tuhan telah menjadikan matanya untuk melihat, telinganya untuk mendengar. Mereka telah mendapat berkah, yaitu kemuliaan yang istimewa, sehingga mereka dapat berhubungan dengan alam gaib, malaikat dan alam jin. Jadi dari pengertian di atas, tokoh-tokoh sufi yang telah mencapai tingkat waliullah akan memiliki ilmu gaib atau ilmu laduni. Imam Al-Syaukani berkomentar bahwasanya tidak dapat dipungkiri hal-hal yang terjadi pada kekasih Allah, seperti adanya mukasyafah yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Seorang yang memperoleh kasfah namun tidak memiliki bukti alasan syariat, maka kafahnya itu masih merupakan tuhmah atau kecurigaan, karena dikhawatirkan sebagai cobaan dari Allah. Oleh karena itu yang diperlihatkan kepada rahasia-rahasia manusia dengan dia belum berperilaku kasih sayang ketuhanan, maka kasfahna itu merupakan ujian dirinya. Perlu diingatkan, sebaiknya kita tidak langsung mengikuti untuk mempercayai omongan orang yang mengatakan bahwa si fulan waliullah yang dapat berbuat istimewa begini dan begitu yang menakjubkan. Akan tetapi kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang ketakwaan dan akhlak orang tersebut, karena tidak ada waliullah yang tidak mengerjakan syariat Islam. Dalam hal ini menurut Haji Abdul Qadir Al-Jilani menyebutkan bahwa orang yang berhak mendapat ilmu gaib hanyalah orang yang mempunyai gelar Nabi dan Rasul. Selain Nabi dan Rasul, walaupun sudah mencapai tingkat waliullah, tidak diberi hak untuk mendapatkannya.